Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Haliza Lubis selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video ini. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video kali ini berjudul klasifikasi ragam tumbuhan dan proses terjadinya fotosintesis. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Dina Srinovita, Mutiara Rahma, Sylvia, dan Taniza Ismi baru sembiring. Bahasan dari materi kami terbagi menjadi dua, yaitu dalam klasifikasi ragam tumbuhan membahas tentang pengertian klasifikasi, tujuan dan manfaat klasifikasi, dasar klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi pada tumbuhan dan keanekaragaman tumbuhan. Kemudian, dalam fotosintesis akan membahas tentang definisi dan proses terjadinya fotosintesis. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang dari materi ini. Alam semesta terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang jumlahnya sangat banyak dan sangat beraneka ragam akan membuat kita kesulitan dalam mengenali dan mempelajarinya. Cara untuk mempermudah kita dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup disebut sistem klasifikasi. Saat ini, kami lebih mengkhususkan pada klasifikasi tumbuhan, karena mengingat kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pengelompokan tentang dunia tumbuhan atau plantae. Kemudian, tumbuhan adalah makhluk hidup yang juga memerlukan makanan. Cara tumbuhan mendapatkan makanan adalah dengan fotosintesis. Maka kali ini kita juga akan membahas tentang fotosintesis dan prosesnya. Agar semakin jelas, mari kita simak penjelasan yang lebih lengkap. Materi pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi ragam tumbuhan. Kepada Mutiara Rahma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Saya Mutiara Rahma akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimilikinya menjadi tingkat-tingkat hierarki. Dan cabang biologi yang khusus mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain, dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu memudahkan kita dalam mengenal dan mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, serta mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Rahma telah menyampaikan materinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dina Srinovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu A. Jumlah sel penyusun tubuh uniseluler atau multiseluler. B. Organ perkembangbiakan. C. Habitus atau kenampakan tumbuhan waktu hidupnya, tegak, merambat, menjalar. D. Ada tidaknya biji, bunga, dan buah. E. Dari morfologi atau struktur tubuh luar dan anatomi atau tubuh dalam. Klasifikasi pada tumbuhan berdasarkan dari taksonomi sistem kontemporer, dunia tumbuhan atau kingdom Plantae bagi menjadi 3 divisi, yaitu biopita atau tumbuhan lumut, tripodopita atau tumbuhan paku, dan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kemudian tumbuhan juga dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Srinovita telah menyampaikan materinya.
Lanjutan materi akan dibacakan oleh Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membaca materi ini. Keanekaragaman tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. A. Tumbuhan berpembuluh. 1. Tumbuhan tidak berbiji. Kelompok tumbuhan yang sudah mempunyai jaringan pembuluh namun tidak memiliki biji merupakan kelompok tumbuhan paku-pakuan yang terdiri divisi yaitu Lycophyta dan Pterophyta. 2. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi kelompok Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. 3. Magnolit, contohnya lada, cempaka, dan alpukat. 4. Monocot atau biji tunggal, contohnya anggrek, palem, dan lain-lain. 5. Audicot atau biji berkeping dua, contohnya karet, ubi, dan sebagainya. Tumbuhan tak berpembuluh. 1. Hepatophyta atau lumut hati. Divisi lumut ini diberi nama demikian karena bentuk gametopitnya yang menyerupai bentuk hati, atau dari bahasa Latin hepaticus hati. Contoh dari lumut hati adalah Marchantia polymorpha. Pada Marchantia, gametoper muncul dari talus menjulang ke atas menyerupai miniatur pohon. 2. Anthocerophyta. Divisi lumut ini mempunyai penampakan seperti lumut hati, namun tidak memiliki struktur gametoper dan kapsul sporopitnya. Tumbuh memanjang ke atas tanpa serta, membentuk seperti tanduk. Oleh karena itu, divisi lumut ini dinamakan lumut. 3. Bryophyta atau lumut daun. Divisi ini biasa disebut sebagai lumut sejati, dan jumlahnya biasanya paling banyak di antara kedua divisi lumut yang lain. Biasanya, lumut daun tumbuh sangat rapat menyelimuti permukaan substrat dan mempunyai sifat seperti busa, sehingga mampu menyerap dan menyimpan air. Contoh lumut daun adalah Neum hornum yang sering kita temukan di permukaan tanah, batu, bahkan tembok yang lembab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvia telah menyampaikan materinya. Kita akan memasuki materi kedua, yaitu proses terjadinya fotosintesis. Materi kali ini akan dibacakan oleh Tanisa Izmi Borusmbiring. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi ini. Definisi fotosintetis. Fotosintetis adalah proses untuk memproduksi gula karbohidrat pada tumbuhan, beberapa bakteri dan organisme non-seluler, seperti jamur, protozoa, dengan menggunakan energi matahari yang melalui sel-sel yang berekspirasi energi tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk ATP, sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Proses terjadinya fotosintetis. Proses fotosintetis berlangsung dalam dua proses. Proses pertama merupakan proses yang tergantung pada cahaya matahari. Reaksi terang yaitu reaksi yang membutuhkan energi cahaya matahari langsung, dan molekul-molekul energi cahaya tersebut belum dapat digunakan untuk proses berikutnya. Proses kedua adalah proses yang tidak membutuhkan cahaya reaksi gelap, yang terjadi ketika produk dari reaksi terang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen C-C dari karbohidrat. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, agar kita lebih memahami bagaimana proses terjadinya fotosintesis, maka berikut ini adalah cuplikan video mengenai rancangan media terjadinya fotosintesis yang sudah kami buat. Stay tune ya. Berikut proses membuat rancangan media proses fotosintesis. Bahan dan alat yang digunakan adalah kertas origami, kertas karton warna biru, kardus, spidol, double tip, lem kertas, dan gunting. Berikut langkah-langkahnya, yaitu pertama, potong kardus bekas sesuai kebutuhan. Kemudian, gunting kertas karton sesuai ukuran kardus sebagai latar belakang. Lalu, gambar pola-pola yang ingin dibuat seperti bunga, daun, akar, matahari, tanah, awan, dan lain sebagainya. Kemudian,
gunting berdasarkan pola yang sudah ada dan warnai. Selanjutnya, yang terakhir, tempelkan masing-masing bagian yang sudah dibuat sampai semuanya terlihat rapi dan sempurna. Berikut dijelaskan proses fotosintesis. Yang pertama, air dihasilkan oleh tanah, kemudian diserap oleh akar, lalu disalurkan ke seluruh tubuh pohon melalui pembuluh silem. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh oleh udara, lalu diserap oleh stomata. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk memproses kimiawi untuk menghasilkan glukosa. Yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bagian bunga berguna untuk bernafas, berkembang biak, dan sisanya untuk mencadangkan makanan. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah teman-teman beberapa hal yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.